Tahun 2024 udah mau habis, guys. Siapa yang udah punya resolusi buat tahun 2025? Tapi nggak usah ngomongin resolusi 2025 lah. 2024 udah pada dilakuin semua belum? Ya, balik lagi sama gue Oki di konten Detective Shoe. Nggak kerasa tahun 2024 ini udah mau berakhir aja. Tapi yang nggak bakalan berakhir adalah sepatu KW impor ilegal yang terus-terusan masuk ke pasar Indonesia. Krrrr. Oke, di penghujung tahun ini gue mau coba ajak kalian melakukan prediksi apa yang bakalan terjadi pada industri sepatu global dan sepatu apa yang bakalan menang di tahun 2025 nanti. Dan tentu aja gue nggak asal bicara karena semua yang gue bicarakan ini berdasarkan fakta, data, dan pengalaman kita. Jadi sebelum kita lanjut, menurut kalian nih, kira-kira sepatu atau brand apa yang bakalan hype di tahun 2025 nanti? Coba komen dulu. Sebelum kita ngomongin brand jagoan di tahun 2025 nanti nih, alangkah baiknya kita lihat dulu nih kondisi industri sepatu secara global buat tahu garis tren yang bakal kejadian di tahun 2025 nanti. Walaupun mungkin nggak bakalan beda jauh lah sama tahun ini. Kita mulai dulu dari compound annual growth rate-nya, alias tingkat pertumbuhan per tahunnya. Dari beberapa sumber yang kita dapat, itu memperkirakan bakal naik 2,5 sampai 4% di tahun 2025 sampai 2035 nanti. Pemain besarnya bakalan tetap, di mana Nike ini jadi pemimpin yang menguasai 7%-an pasar sepatu di seluruh dunia. Diikutin sama Adidas dan Jordan Brand sebanyak 3%, dan brand-brand lain kayak Puma, New Balance, Hoka, On, dan lain-lainnya. Sama ada rajanya luxury brand juga kayak Kering sama LVMH. Ini data gue dapat dari Statista ya, by the way. Pasar global didominasi sama sepatu olahraga. Dilansir dari Research Nester, sepatu olahraga atau atletik ini punya pangsa pasar 56%. Dan bisa dilihat selama 2 tahun ke belakang, skena running ini lagi gencar-gencarnya dan gak ada hilal bakalan berhenti di tahun ini atau di tahun depan. Kita juga bisa lihat dari aktivitas banyak brand nih yang makin gencar ngeluarin sepatu running dengan teknologi paling baru mereka di setiap bulannya. Belum lagi gorengan kayak super trainer yang lagi habis-habisan dicari banyak orang. Intinya skena running ini memang gak bakalan berhenti dan bakal terus berkembang sampai waktu yang belum ditentukan. Terus ada juga olahraga indoor kayak pedal sama minsok yang belakangan ini lagi rame dan diperkirakan bakal tambah rame di tahun 2025 nanti. I hope so di Indonesia juga kayak gitu sih. Memang cukup wajar kalau sepatu olahraga ini bisa dominasi pasar, soalnya jenis sama peminatnya ini banyak banget gitu, di seluruh dunia bahkan. Terus udah jelas banget kalau pasar sneaker atau sepatu casual ini bakalan jadi pemain aktif juga di pasar internasional tahun 2025 nanti. Kalau di tahun ini kita lihat dan mungkin kita rasain sendiri lah, gimana New Balance ini akhirnya jadi perusahaan 6 miliar US dollar atau Samba yang mengangkat Adidas dari keterpurukannya setelah Yeezy ini hengkang. Dua contoh besar itu bisa jadi bukti kalau pasar sneaker dunia ini masih dan bakalan punya ruang gerak bebas di pasar sepatu internasional. Aktivitas pasar terbesar tentu bakalan ada di pusatnya industri sepatu ini berasal, yaitu di Amerika Serikat sana. Tapi jangan salah kalau kawasan Asia juga jadi target pasar paling meyakinkan, di mana konsumsi dan tren sneaker juga lagi kuat-kuatnya nih. Belum lagi ada negara produsen besar kayak Cina sama Vietnam yang artinya distribusi sepatu di kawasan Asia ini bakalan tambah masif. Apakah Indonesia termasuk? Jawabannya subscribe dulu dan join ke membership kita. Kurang lebih itu wawasan yang kita dapat dari tren beberapa tahun ke belakang dan ramalan di tahun 2025 nanti ini bakal kayak gimana. Tapi kalau menurut kalian kira-kira gimana nasib tren sepatu ke depannya? Ini topik yang menurut gue keren banget sih, dan gue yakin kalian juga setuju. 2024 ini jadi tahun yang menarik karena FOMO running ini jadi tren yang positif banget. Dan walaupun ada yang salah arah di tren ini, ya nggak usah terlalu digoreng lah. Dan akhirnya yang bisa kita ramalkan adalah inovasi sepatu running ini nggak bakalan berhenti sampai situ-situ aja. Dan bakal terus ngehadirin gorengan-gorengan baru untuk kebutuhan para runners. Tren kebugaran mau nggak mau juga jadi salah satu yang mengakar kuat banget. Oke, karena kita nggak cuma ngomongin sepatu, tapi ada banyak ceruk pasar lain yang disadari atau enggak, ini punya pengaruh yang cukup besar juga. Kita bakal lihat brand-brand bikin smartwatch atau smart ring, outfit culture yang makin ringan dan cepet kering,
atau aksesori perlengkapan lain lah yang akhirnya bikin olahraga running ini jadi lebih berwarna. Jadi tinggal kita tunggu apakah Nike udah mentok sama Alpha Fly-nya atau bakal bikin super shoes atau super trainer baru. Terus yang kita tunggu-tunggu harusnya tren sneaker yang makin beragam sih. Adanya pengaruh sosial media itu bikin suatu tren bakal cepet banget berubah-ubah. Tinggal kemampuan brand aja sih bisa goreng sepatu mereka dan jadi trendsetter sejauh mana. Untuk sneaker, sepatu kayak Y2K atau Ugly Shoes ini masih jadi salah satu tren yang bakal tetap ramai di tahun 2025 nanti. Dan rajanya tetap New Balance sih. Soalnya dari kenyamanan dan looks, New Balance ini masih jadi top of mind-nya gitu. Mulai dari 1990, 1906, atau 2002R, ini masih jadi siluet yang nempel banget di kepala orang-orang. Walaupun gak nutup kemungkinan bakal dikejar juga sama brand lain, kayak Asics dengan Kayano 14-nya, Nike dengan Vomero-nya, Saucony dengan Pro Grid-nya, Adidas dengan... Adidas ada nggak sih di tren ini? By the way, ini juga masuk ke Ugly Shoes ya, kayak Crocs, Birkenstock, Hoka, dan masih banyak lainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya market lokal kita pun udah di arah sana dan bisa kita lihat sendiri. Banyak brand yang udah mulai punya artikel Y2K mereka sendiri. Yang bagusnya, ini diterima juga sama market Indonesianya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Tren sepatu retro juga masih tetap hype kayak Adidas Samba dan Gazelle atau Puma Palermo sama Speedcat-nya. Dua brand itu bisa dibilang jadi pemimpinnya sih sekarang. Dan lagi bersaing banget. Dan balik lagi, kalian pasti tahu brand besar yang bakal mencoba menyaingi tren itu. Ada Onitsuka Tiger Tokuten, Nike Killshot, dan tambah seru diikutin sama brand luxury kayak Miu Miu sama Bottega Veneta yang bikin siluet sepatu retro juga. Alasannya kenapa? Karena sepatu retro style ini nyambung juga sama tren old money. Lokalnya gimana, Bang? Tebak sendiri. Ketiga, ini ada tren yang tergolong baru sih. Inspirasinya juga tetap dari New Balance, tapi konsepnya ini hybrid. Yes, New Balance 1906L atau Loafers yang kolaborasi dengan Junya Watanabe. Di awal rilisannya tahun 2024 kemarin, sepatu ini tuh langsung narik perhatian banyak orang. Ya, karena siluetnya dan looks-nya yang unik gitu. Nah, tren ini harusnya bakalan tetap lanjut ngelihat beberapa brand mulai spill tipis-tipis gorengan hybrid mereka di akhir tahun ini. Contohnya kayak Adidas X Cloud, Salomon X Maison Margiela, dan Puma X Palomo Spain. Rilisan itu bakalan jadi stimulus untuk brand lain ikutan bikin hybrid shoes mereka sendiri. Dan gue seneng banget karena brand lokal juga nggak mau ketinggalan sama tren ini. Kita udah lihat rilisan kemarin di USS, yaitu Kanki X Staple X Sabotage kemarin, yang hype-nya ini cukup besar dan lumayan masif. Terus ada juga Prabu yang kolaborasi sama Jupaka. Dan harusnya brand lain juga FOMO buat bikin sepatu hybrid beginian. Last but not least, Goldcore juga bakal tetap ngetren walaupun user Salomon ini cuma bisa kalian lihat atau temukan di Jaksel dan sekitarnya. Karena di luar Jaksel nggak ada yang pakai Salomon, Pak. Pakainya Hidden Heritage. Tapi emang sih kata orang-orang umur 20-an itu kalau nggak jadi runners, ya jadi pecinta alam gitu. Dan itu semua bisa kalian lihat lewat sepatu yang mereka pakai. Serunya ini pasti bakalan ada battle sih. Entah itu Salomon, Adidas, New Balance, Hoka, Asics. Ini bakalan saling rebutan potongan kue buat tren ini. Terus Eiger gimana, Bang? Kesimpulannya di tahun 2025 ini bakalan seru, bakal banyak gorengan baru yang harapannya bisa shoe polish review dan bedah buat kalian semua. Jadi tungguin aja. Tahun depan pasti bakalan menarik banget. Brand lokal bakalan makin asik. Tinggal kalian pilih mau ikutan tren yang mana. Cuma jangan sampai kebelet ikutan tren sampai ngelakuin hal dijual. Iya, nggak gitu. Entah itu pay letter, apalagi sampai bela-belain beli sepatu KW, bro. Hidup mah simpel-simpel aja, abangku. Jangan sampai kebanyakan ngikutin dan disetir orang. Apalagi sama sosial media. Karena yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia di tahun 2025 itu bukan sepatu, cuy. Tapi pajak. Jadi segitu aja dari gua, and ini jadi detektif shoe terakhir gua di tahun ini. So, see you in 2025 dengan banyak konten menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi yang paling penting, jangan lupa join ke Lapas Bancoy. Selain Bancoy ada apa lagi sih? Selain Bancoy? Suka miskin? Suka miskin? Poho deui jadi. Nu mahal lah ya. Lamun nu mahal eta no sensor, guys.